Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah fungsi daripada lebih mirip kita katakan sebagai nota atau mengirim nota itu ya. Jadi dua hal langsung dalam satu tutorial. Pada umumnya ketika kita ingin mengirim informasi, filter atau data per baris itu banyak cara, diantaranya menggunakan generate PDF atau yang lainnya. Tapi tahukah kalian bahwasanya kalau kita menggunakan automation, kemudian kita create file PDF dan yang lain, itu ada proses delay yang mana nanti dia akan membutuhkan koneksi internet. Nah, sedangkan kita inginnya data itu tersedia tanpa menggunakan internet. Jadi sekiranya dia offline, itu pun bisa langsung. Jadi kita akan sederhananya membuat tampilan informasi yang nantinya akan otomatis dikirim, mungkin langsung ke WhatsApp ataupun yang lain. Namun ini masih manual, tidak menggunakan API WhatsApp. Jadi kita hanya menyusun teksnya, setelah itu kita kirim manual kepada nomor tujuan. Oke, langsung saja kita akan membuat contohnya ya. Nah, di sini ada data transaksi ya. Anggap saja ini satu transaksi ini atau satu baris ini ada beberapa informasi. Ada ini dan kita ingin merangkap informasi ini menjadi sebuah laporan yang akan dikirimnya. Kalau begini kayaknya mudah. Yang kita agak naik ini ya. Di filter data ini ya. Nah, di sini kosong ya, tidak ada datanya ya. Oh, ya, radiusnya. Nah, di sini ada beberapa data. Kita ingin mengirim semua data ini. Nah, tentunya kalau kita menggunakan teks, anggaplah sekarang kita akan mengirimnya lewat WhatsApp. Berarti kan kita harus membuat formatnya. Contoh, datanya tanggal ya. Berarti di situ kalau ini 7/25/2024. Terus kemudian apa? Dia harus data per baris. Kemudian postnya misalkan Suremot, ya kan? Kemudian keterangan dan seterusnya. Maka kita perlu membuat satu kolom yang berisi semua data ini dalam satu baris. Jadi satu kolom yang mewakili semua baris ini. Berarti kita tinggal melihat apa yang ingin kita ambil. Kita buat kolom virtual. Contohnya for WA ya. Apa saja yang kita ingin tampilkan, kita pakai containers dimulai dari tanggal misalkan. Setelah tanggal, kita beri jarak, beri spasi, kemudian keterangan misalkan ya. Keterangan, kemudian keluar masuk ya. Keluar masuk saldo per, gitu aja ya, sederhana dulu. Keluar masuk
saldo per X ya. Oke, dia akan teks. Jadi apa fungsinya dari satu baris ini? Jadi satu baris ini mewakili semua informasi di dalam satu baris ini. Jadi semua row, tanggal, pos, keterangan itu kita buat tampilannya dalam satu kolom ini, sehingga ketika nanti kolom ini dipanggil dia sudah merangkap semuanya. Seperti ini ya, kita save. Nah, anggaplah ini semua sudah jadi ya. Sekarang kalau kita mau menarik filter, maka otomatis data anggaplah yang teks ini semua sudah tersedia di baris ini. Nah, kita hanya perlu memanggil teks ini, kemudian kita melakukan pengiriman. Sedangkan WhatsApp itu untuk mengirimkan nomor itu formatnya seperti ini. Kita lihat di WhatsApp-nya ya. WhatsApp send link. Aduh, salah. Di sini WhatsApp memberikan format ya. Ketika kita ingin mengirim itu menggunakan link. Jadi statusnya adalah kita akan membuat link. Jika link itu diklik, maka otomatis dia akan mengirim pesan gitu ya. Nah, di sini bakunya itu seperti ini ya. Jadi dimulai dengan HTTPS WAMI kemudian nomor tujuan. Nah, ini kalau kosong. Kalau ada pesannya, nah, dia seperti ini ya. Kemudian teks. Nah, ini gimana ya? Simpelnya kita buat seperti ini aja ya. Jadi linknya itu formatnya adalah WAMI garis miring kemudian nomor tujuannya ya. Ini nomor tujuan. Anggaplah kita ganti nomor tujuan itu harus selalu dengan kode handphone ya. Jadi kayak gini ya, kode negara. Kemudian nomor HP. Nah, selanjutnya diberikan tanda ini ya. WhatsApp nomor, tanda tanya, kemudian teks. Nah, ini ya. Copy saja. Nah, ini formatnya. Jadi, nomor HP tujuan ditambah teks ya. Nih, kemudian URL encode untuk tagnya seperti itu. Untuk teksnya kita sudah ada. Nah, langsung saja ke aplikasi yang sini yang tadi kita buat. Kita buat sebuah tools ya, yang fungsinya untuk mengirim dari pesan ini. Contoh, kita kasih send WA di bagian filter ya. Nah, ini di sini kita primary biar dia tampil besar di sini ya. Kemudian kita set go to website, ini launch eksternal, ini kita ganti yang lain, misalkan ini ya. Kemudian linknya ini targetnya kita rubah ya, kita menggunakan concatenance ya. Kemudian kita masukkan format tadi ya, linknya adalah WAMI kemudian nomor HP ya, kalau misalkan kita pengen mengaturnya langsung. Tapi
Kalau kita menggunakan nomor HP, pesan itu langsung didirect ke nomor HP tersebut. Contoh di sini saya menggunakan nomor saya dulu ya. Nah, setelah itu tambahannya adalah tanda tanya, teks. Eh, setelah itu sama dengan ya, sama dengan oke. Berikutnya adalah pesannya ya, encode URL. Nah, di sini kita berikan tambahan encode ya. Ini encode URL. Lalu kita masukkan pesannya. Nah, bagaimana memasukkan pesannya adalah kita di sini memasukkan data filternya itu ya, filter yang ada di sini. Ini coba. Oke, ini kita save. Biar cepat kita ngambil saja langsung dari sini ya. Ini ya, hasil ekspor ini. Sorry. Ini hasil filter. Kita copy saja rumusnya biar cepat. Nah, di sini encode-nya ini kita ganti dengan hasilnya. Nah, cuma ini kan dia akan menampilkan filter, sedangkan kalau filter itu kan semuanya dia ambil gitu, semua data. Nah, sedangkan kita kan hanya ingin mengambil satu kolom. Nah, ketika ingin mengambil satu kolom saja, kita nanti rubah dari filter menjadi select. Sedangkan select itu formatnya berbeda. Ini berangkas. Kita ganti ke apa tadi nama filenya ya. Di sini for WA. Oke. Jadi kita akan men-select for WA ini double ya. Nah, dengan kategori sebagai berikut ini seperti itu ya. Nah, kita save. Kita save saja dulu. Kemudian kita uji tombolnya ya. Ketika kita klik, dia akan mengirim informasi tersebut. Nah, dia langsung mengirim sesuai format yang kita buat. Kita coba continue ya. Ini sedang loading WhatsApp web, jadi sambil nunggu kita coba sekali lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini, datanya ini dia delimiternya adalah spasi, koma, kemudian ada spasi lagi ya. Maka bagaimana caranya biar dia tuh turun ke bawah, berada di baris berikutnya. Kita ingin dia lebih rapi. Karena kalau yang seperti ini, menunggu ini ya. Kalau yang seperti ini umumnya data ini, contoh kalau kita copy, ya tampilannya seperti ini. Dia tidak berbaris-baris sehingga ya datanya betul gitu. Cuma tidak apa ya, tidak rapi, tidak enak untuk dilihat. Maka kita perlu merapikannya lagi. Contoh ini kan keuangan ini, karena ini nominal uang tidak ada titik-titiknya. Dan mata manusia itu kalau tidak ada titiknya itu membacanya kayak agak sulit gitu. Maka teksnya kita perbaharui ya, yang untuk for WhatsApp-nya ini for WA. Di mana titik-titik yang ada keuangan kita tambahkan teks seperti ini. Langsung saja, tidak usah diformat, itu dia langsung otomatis ke keuangan. Jadi dia kayak nominal gitu ya. Ya.
Kemudian yang ini juga. Oh, sorry. Ini kurang satu. Nah, jadi semua letak-letak keuangan itu kita tambahkan teks. Harapannya adalah supaya dia merubah yang tadinya number itu tanpa delimiter, tanpa titik setiap ribunya, maka dia harusnya tampil. Sebenarnya untuk ngecek kita bisa menampilkan kolom ini terlebih dahulu di sini, cuma karena nanti ujung-ujungnya dihilangkan jadi mending tidak usah. Ini masih 8% ya. Ini seperti ini ya. Coba kita uji sekali lagi. Ya, sekarang sudah lebih enak dilihat. Dia ada delimiternya ini ya. Ada koma-komanya nih ya. Jadi 3.200.000 ya, seperti itu. Kemudian kita ingin lebih lebih rapi lagi. Kita harus menyediakan apa namanya cop formatnya ya. Kalau kita ingin menambahkan cop format itu ditambahkan di tombolnya di sini ya. Jadi setelah encode URL ini di atasnya ini kita tambahkan lagi concatenate lagi. Nah, di sini adalah eh, isi pesannya ya. Kopnya lah kita bilang. Kita masukkan teksnya itu adalah kita lihat sini tanggal, keterangan, keluar masuk ya. Berarti kita kasih seperti ini. Tanggal, misalkan. Kemudian kita kasih pemisah keterangan, keluar, masuk, kemudian saldo. Ya, jadi dia akan memberikan tampilan itu di atas. Setelah itu ini ditutup ya, karena ini akan berlanjut di bawahnya. Kita tambahkan satu lagi. Kita save. Coba kita kirim. Ya, dia sudah ada ini, sudah ada tambahan ya, format tanggal, keterangan, keluar masuk, saldo. Cuma di sini tidak ada spasinya ya. Kita tambahkan spasi berarti di sini. Nah, masih 10% ya. Nah, untuk select ini bisa dijadikan alternatif ketika kita membuat nota post ya. Kita menggunakan nota print Bluetooth dan yang lainnya atau nanti menggunakan RAW BT ya. Itu karena kalau RAW BT itu drivernya itu tertanam pada HP. Jadi ketika data sudah siap, kita klik tombol, dia langsung mengirim. Kekurangannya adalah dia tidak membuat tampilan lebih rapi ya. Kita harus mengakal-ngakalinya sendiri. Jadi dia tidak membuat file PDF, kemudian file PDF itu di print. Kalau dibuat file PDF dulu, kan ada loading internet gitu ya. Nah, kalau pas internetnya jelek atau nggak ada sama sekali, dia nggak bisa digunakan. Itu kekurangannya. Makanya kalau kita menggunakan RAW BT, itu datanya harus diolah seperti ini. Anggaplah data itu berbentuk tulisan-tulisan begini yang langsung di print. Tinggal kita bagaimana mengakalinya. Nah, umumnya kalau misalkan menggunakan orang itu menggunakan rumus indeks. Jadi dia akan mencari membuat sebuah susunan indeks ya. Contohnya dia membuat tampilan
ini ya, sambil nunggu ya. Tampilannya itu seperti ini, misalkan 2 kali, misalkan 2, misalkan ini ya, 2 pieces pucuk ya, dengan harga misalkan 5.000, kemudian di sini totalnya jadi 10.000. Nah, biasanya dia akan menggunakan rumus yang cukup panjang. Yang pertama indeks ya, indeks untuk mencari ini baris berapa gitu. Baris dari fitur yang di dalam keranjang itu ada berapa. Indeks pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya. Nah, dengan challenge ini bisa menjadi lebih mudah. Karena kita tidak ngurus. Ya. Nanti kita buat tutorial khusus ya untuk indeks ini. Lama juga ini sinkronasinya. Mulai ulang dari 1%. Aduh. Oke, kita jeda saja dulu ya. Eh, oke, lanjut ya. Tadi setelah loading WhatsApp yang cukup lama, namun sudah selesai. Nah, ini kita save ya. Langsung kita uji langsung ke WhatsApp-nya. Kita save terlebih dahulu. Kita send WA. Nah, dia akan menyiapkan pesan itu untuk dikirim ke nomor yang saya masukkan dengan teks yang sudah disiapkan ya, yang sudah kita susun tadi. Bagaimanakah penampilan penampakannya kalau kita dikirim ke WhatsApp? Kita lihat ya, WhatsApp web. Oke, lagi-lagi loadingnya lumayan ya. Ayo, 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 ayo. Mungkin kalian bisa percepat video ini ya, karena kalau mau dijeda yang lainnya kurang efektif. Ya, sepertinya jaringan memang sedang tidak baik-baik saja ini. Ada apa dengan WhatsApp? Kita tutup saja ini. Nah, jadi sembari menunggu ya. Jadi di sini kita jelaskan sekali lagi fungsinya adalah dia akan menyediakan link yang mana apabila link ini diklik dia langsung mengirim WhatsApp dengan format yang sudah ditentukan. Jadi nanti WhatsApp akan mengirimkan teks WhatsApp berupa data ini dikirim ke nomor ini ya. Ini sudah masuk. Ya, seperti ini. Datanya langsung sudah terketik seperti ini. Kita send. Nah,
ini kok bisa, oh yang ini ya, ini. Namun datanya di sini masih nggak rapi ya. Dia langsung ke, ya intinya langsung ke sana saja terus itu. Terus di sini ada data ya, data-data begini. Bagaimana cara kita merapikannya? Nah, caranya adalah sangat mudah. Sebagaimana kita tahu kalau select ini dia hasilnya itu adalah ada delimiternya ya. Contoh dia ini ya. Kita men-select sebuah kolom dengan rank itu. Ketika datanya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Maka di sini akan ada pemisah atau delimiter. Pemisahnya itu adalah koma. Kita rubah koma ini menjadi enter biar dia turun ke bawah. Maka caranya adalah kita tambahkan rumus eh, di depan select ini dengan substitute. Nah, jadi rumus substitute ini fungsinya adalah untuk merubah data dari yang kita tuju menjadi yang lain. Kita lihat di sini berarti ya. Substitute itu ini ya, substitutnya mulai dari sini. Berarti di sini kita taruh. Yang kita rubah adalah delimiternya atau ya ini dengan spasi dirubah menjadi enter. Nah, bisa menggunakan kode istilahnya kalau di sini ada contohnya itu misalkan persen berapa. Cuma kalau di sini karena sudah ada encode URL, kita cukup menambahkan enter saja seperti ini. Kemudian tambahkan satu ini. Tambah lagi satu kurungnya. Nah, kita save. Kita lihat perbedaannya. Berarti yang ini tutup saja. Nah, kita coba sekali lagi. Continue. Use WhatsApp web. Yang ini berarti tutup saja. Ya, lagi-lagi loading ya. Jadi di sini data select ini kalau dilihat yang pertama tadi dia kan tampilnya seperti ini ya. Aslinya ya. Aslinya itu dia begini. Seperti ini. Ini. Kalau di upsheet nanti dia ditampilkan seperti ini. Nah, cuma karena dia dibuat dalam satu kolom, itu semua langsung ditulis satu baris. Nah, kita membuat fungsi untuk merubah belakangnya ini spasi dan koma, kemudian ada satu spasi ini menjadi enter, sehingga ketika nanti dikirimkan, harapannya formatnya itu sudah seperti ini dia, sudah tersusun rapi seperti ini. Ya, dengan karena ini sudah dirubah ya otomatis ini akan hilang. Itu adalah fungsi substitutnya itu sendiri ya. Jadi di sini nanti akan sesuai ya tanggal, keterangan, keluar masuk ya. Seperti itu. Kita lihat ya. Dia sudah masuk ya. Kita kirim ya. Nah, dia sudah tersusun rapi, dia sudah terenter ke bawah ya, seperti ini. Nah, itu adalah salah satu triknya. Namun yang atas ini, karena atas ini tidak masuk dari apa? Dari rumus, berarti kita tambahkan yang di sini ya, concatenate sini. Di sini pun kita langsung saja kalau di sini kita tambahkan enter. Seperti ini. Maka dia langsung nanti ada spasinya. Karena sejatinya ketika kita menggunakan rumus encode URL, enter di sini pun tetap dia akan encode ya. Sekali lagi kita buka. Continue. Use WhatsApp web. Ini tutup.
Ya, seperti itu ya. Akhirnya data-datanya sudah tersusun. Nah, kemudian untuk format perapian ini bisa dikondisikan sesuai fungsi teman-teman ya. Karena memang ketika datanya panjang, ini juga panjang gitu. Jadi harus diakal-akali sendiri. Itu mungkin hanya pengembangan ya. Jadi kita di sini hanya sharing bagaimana kita menyusun rumus, bagaimana kita menggunakan rumus, bagaimana kita menggunakan formula, bagaimana kita ingin menampilkan data dari abjad itu sendiri. Oke, ini memulai chat. Nah, di sini langsung sudah masuk ya. Nah, tanggal keterangan keluar masuk seperti ini sudah ada ya. Hmm. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, ini kan nomor sudah dituju. Bagaimana kalau nomornya kita ingin mengirimkannya ke grup? Nah, kalau untuk ke grup itu belum ada. Saya belum menemukan caranya. Nah, paling tidak triknya adalah dengan nomor ini dihapus saja. Kita sisakan tanda tanya teks. Apa yang terjadi kalau kita hanya menggunakan tanda tanya? Teksnya itu sudah disediakan, namun akan ada pemilihan. Ya, ketika dikirim, nah continue, share on WhatsApp ya. Ya, teksnya sudah ada, tinggal continue to chat. Yes, WhatsApp web. Jadi kalau kita tidak memasukkan nomor handphonenya, nomor tujuannya, maka dia akan memilih kepada siapa pesan ini dikirim. Bisa diatur ke grup, bisa diatur ke nomor yang lain, tapi itu masih manual. Jadi dia 2 kali klik. Loading lagi ya. Ya, akhirnya dia akan seperti ini. Ketika kita tidak memasukkan nomor handphone, hanya langsung tanda tanya teks sama dengan dia akan tampil pemilihan kepada siapa pesan ini akan dikirim. Nah, contoh ini loading ya. Contoh saya akan mengirimnya ke nomor saya sendiri. Loading ya. Tinggal dipilih saja centang mana yang mau dikirimkan. Misalkan banyak orang atau banyak grup, itu tinggal dikirim. Ini device-nya masih ala kadarnya jadi banyak loadingnya ya. Nah, ini sudah jalan. Misalkan saya kirim ke nomor saya pribadi, centang 1, kemudian kirim. Nah, send. Seperti itu. Nah, ini tinggal dikombinasikan saja bagaimana kebutuhannya, bagaimana realitanya dalam kehidupan kita. Semoga dengan ini bisa mempermudah ya. Contohnya, mungkin ada bagian-bagian yang pelaporannya sudah menggunakan AppSheet ya, pendataan inputnya. Kemudian untuk pelaporannya harus melihat ke AppSheet itu lagi. Mungkin sebagian orang bisa, namun ada sebagian orang yang itu mungkin lama. Jadi kita sediakan fungsi ini agar informasi itu langsung tercapai menggunakan WhatsApp. Karena insya Allah semua orang sudah mulai menggunakan WhatsApp saat ini ya. Ini sekian ya, sedikit trik ya informasi hari ini. Semoga ini bisa membantu kegiatan kita semua
Upsheet ini bisa mendukung aktivitas kita dan mempermudah yang tadinya tidak terlalu mudah.